أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Dan kita memasuki bab yang ke-15 dari bab ini. Beliau mengatakan al-muhafazatu 'alal a'mal. Maka ketika orang sudah mengerjakan banyak amalan, mau dia amalan wajib atau amalan sunnah, maka wajib baginya untuk menjaga amalan tersebut. Enggak membiarkan amalan tersebut menjadi hilang pahalanya, atau tidak membiarkan amalan yang dia sudah terbiasa dia kerjakan amalan tersebut kemudian ditinggalkan. Maka Nabi SAW terus mengingatkan kepada kita, dan disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan yan bagi al-mudawamatu ala a'mali soleh wa adamu tahawuni minha. Maka wajib seorang yang dia senantiasa menjaga dirinya untuk melakukan amalan-amalan soleh, untuk menjaga amalan tersebut. Dan jangan sampai dia meremehkan, jangan sampai dia melalaikan, jangan sampai dia meninggalkan amalan yang dia kerjakan. Karena Allah Jalla Jalaluhu sudah memberikan dia hidayah. Allah Rabbul Alamin sudah memberikan dia kemudahan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tuh amalan soleh itu harus dijaga. Tetapi menjaga amalan soleh itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu memang butuh latihan, kemudian banyak doa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena setan ini ngintai kita jemaah. Setan ini akan mencari celah, mencari cara gimana kita akan meninggalkan yang wajib, bahkan tidak mempedulikan yang sunnah. Maka kita juga diingatkan di bab-bab yang sebelumnya oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan soleh. Perbanyak amalan-amalan soleh. Kemudian jaga diri kita dengan hal tersebut. Jangan sampai kita lalaikan dan yang seterusnya. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyebutkan pula dalam firman-Nya, kata Allah Jalla Jalaluhu, atau disebutkan oleh Imam An-Nawawi sebelum kita masuk ke ayat tersebut, beliau mengatakan merupakan suatu keharusan untuk selalu mengerjakan amal soleh.
Serta tidak boleh salah seorang di antara kita ini mengabaikan dan meremehkannya. Sebab semua itu dapat mendorong kita untuk meninggalkannya. Hati-hati. Kalau orang sudah mulai meremehkan amal soleh, dia pasti akan meninggalkan. Dan kita sebutkan lagi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam bab yang sebelumnya, beliau memerintahkan kita kalau beramal soleh itu al-iktisad. Apa itu iktisad? Sederhana saja. Nggak boleh berlebihan dan nggak boleh meremehkan. Karena kalau sudah meremehkan, wallahi jemaah, antum kalau meremehkan suatu amalan yang sunnah, jemaah, antum pasti akan tinggalkan. Alah, cuma sekedar sunnah saja. Sholat tahajud kan sunnah saja, Ustadz. Dan gak wajib hukumnya. Maka ketika antum mengucapkan hal tersebut, demi Allah, antum akan dihalangin untuk mengerjakan kebaikan itu. Kadang kita nggak pernah mengerjakan sholat tahajud pula, karena kita meremehkan sekedar sunnah. Maka Nabi SAW mengajarkan kita jangan pernah meremehkan amalan-amalan sunnah tersebut. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang, kata Allah Rabbul Alamin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan amal soleh mengingat Allah dengan cara yang khusyuk. Apakah belum datang peringatan tersebut? Karena memang yang gencar diintai oleh setan itu ya orang-orang mukmin, jemaah, orang-orang yang soleh kayak kita, jemaah. Karena kalau orang-orang kafir ngapain digoda sama setan? Biasa saja. Tapi kalau kita sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, sudah dimulai kita dibisikin was-was, kemudian kita dibuat tidak takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, kemudian tidakkah datang kepada mereka, yaitu kepada orang-orang beriman secara khusyuk untuk mengingat Allah Jalla Jalaluhu, kemudian mematuhi kebenaran, kemudian juga dia diwahyukan kepada mereka supaya jangan mereka seperti orang-orang ahli kitab. Kita diingatkan jemaah, jangan kayak orang-orang ahli kitab. Jangan seperti orang-orang yang dia sudah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kitabullah, diberikan mereka wahyu, diajarkan oleh nabi-nabi mereka, tetapi mereka merasa santai saja sudah. Santai saja dengan peringatan tersebut. Masa yang panjang udah dikasihkan ingat, tapi dia lalai. Akhirnya apa yang terjadi? Maka mereka pun menjadi hati mereka menjadi hati yang keras. Karena dia melalaikan kewajiban, melalaikan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu menyindir ahli kitab yang di dalam surat Al-Fatihah ada yang dolun, kemudian ada yang dia pintar, kemudian dia juga tersesat dengan hal tersebut. Dia melalaikan perintah-perintah dari Allah Rabbul Alamin. Dia tidak peduli dengan hal tersebut, padahal Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kepada mereka. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita menyembah Allah itu sampai mati jemaah, sampai mati. Bukan sehari, bukan semalam, bukan malam ini saja kemudian besok kita tinggalkanlah. Karena kita akan mati jemaah. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Allah Jalla Jalaluhu sampai kalian meninggal dunia. Dan jangan sampai biarkan suatu waktu atau celah dari hidup kita ini kita gunakan untuk sia-sia jemaah. Kerjakan. Apa yang terbaik itu kerjakan. Jangan sia-siakan hal tersebut. Jangan terlalu terpedaya kita. Kita masih sehat. Kita masih muda. Belum tua. Masih kuat tubuh kita. Nantilah. Akhirnya kita akan terlalaikan dengan hal tersebut dan akan meninggalkan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang telah lewat,
yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana ahabbu dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Maka sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala yang mana pelaku ibadah itu melakukan amalan tersebut terus menerus walaupun enggak banyak. Karena Allah sejatinya enggak minta banyak-banyakan dari kita, cuma kalau banyak-banyakan ayo sholat maghrib 100 rakaat, ayo kita sholat maghrib 6 rakaat, itu kalau banyak-banyakan. Tapi yang dilihat oleh Allah bukan hanya sekedar banyaknya, jemaah. Allah melihat terus-menerusnya orang mengerjakan ibadah, kemudian ikhlas enggak mengerjakan ibadah tersebut. Karena di antara juga yang membuat kita bisa istiqomah melakukan amalan-amalan soleh itu ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita harus jaga amalan tersebut. Maka ini juga di antara inti dari syarat amalan itu diterima harus ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara salah satu cara untuk menjaga amalan-amalan soleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, dan ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam hadisnya, hadis Arba'in An-Nawawi. Apa kata beliau? Ihfadillaha yahfadka. Engkau jaga agama Allah, Allah akan menjaga engkau. Kita menjaga agama Allah untuk melakukan ketaatan, Allah akan jaga kita terus. Tidak akan pernah umur kita ini sia-sia kecuali dalam ketaatan. Maka menjaga Allah itu juga sejatinya jaga diri kita untuk terus dalam ketaatan, jemaah. Maka berbahagia dengan hal tersebut. Berbahagia, jangan sampai kita mudah meremehkan amalan-amalan soleh, kemudian kita jaga amalan-amalan soleh yang kita kerjakan, apalagi yang sudah terbiasa. Apalagi sudah terbiasa. Nanti akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh beliau di sini, ketika kita sudah terbiasa dengan melakukan amal-amalan soleh, antum jangan malu kerjakan hal tersebut walaupun remeh. Jangan malu walaupun remeh hal tersebut, jangan malu. Karena ada orang kalau sudah mulai rame banyak orang, kadang-kadang dia nggak mau mengerjakan amal soleh tersebut karena dia malu. Masa anda ngerjakan amal soleh di sini, anda berinfak diketahuan sama orang cuman 1000, seperti itu. Padahal yang dilihat oleh Allah Rabbul Alamin adalah terus-menerus dalam mengerjakan amalan-amalan soleh tersebut. Kemudian di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis yang ke-153 tentang masalah menjaga amalan-amalan soleh yang mana dilakukan oleh Nabi SAW. Sebuah hadis yang berasal dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi minal laili. Itu barang siapa di antara kalian yang dia biasa mengerjakan kebaikan pada malam hari, kemudian dia luput dari amalan tersebut. Biasa tengah malam dia bangun baca Al-Quran, biasa tengah malam dia bangun mengerjakan solat, mau 1 rakaat, 2 rakaat bebas, jemaah. Enggak perlu banyak-banyakan, kita katakan enggak perlu banyak-banyakan. Sekemampuan antum. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sesuai kemampuan. Bahkan hadis yang telah lalu, Nabi SAW menyindir Sofiyah, istri Nabi SAW. Apa yang dia lakukan? Di masjid itu, di tiang masjid itu dia ngikat tali, jemaah, ngikat tali. Kalau sudah mulai ngantuk mau mengerjakan sholat, dipegang tali itu juga. Dipegang tali itu supaya dia bisa mengerjakan amal soleh, mengerjakan sholat. Kata Nabi, putus tali itu, gak usah. Kalau capek tidur, ngapain dipaksakan? Kata Nabi SAW. Tapi kalau ada suatu kebiasaan gak bisa dikerjakan, dia luput dari amalan tersebut, nanti boleh dikerjakan pada waktu atau pada waktu dia ingat dengan amalan tersebut. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang beliau tertidur atau salah seorang di antara kalian tertidur dari bagiannya di malam hari, au an syai'in minhu, atau sesuatu ibadah yang dia terbiasa melakukan ibadah tersebut, faqara'ahu, di antaranya dia suka baca Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran itu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Kemudian dia baca selesai salat subuh,
dia baca mungkin sampai ya kisaran waktu sholat subuh ke sholat zuhur lah dia baca. Biasa dia baca kalau malam hari itu 1 juz. Dia baca sudah di antara selesai sholat subuh mau sampai ke sholat zuhur, dia baca, pahalanya sama seperti dia mengerjakan pada waktu tersebut. Dan ini juga semisal dengan dalil ketika ada orang terbiasa melakukan amal soleh kemudian dia terhalang dengan suatu keadaan. Antum biasa mengerjakan sholat 2 rakaat, mungkin sholat rawatib atau mungkin sholat jemaah. Ternyata suatu ketika ditimpa musibah, nggak bisa datang ke masjid, yang mana pahalanya 27 kali lipat pahalanya itu sholat di masjid tersebut. Nggak bisa datang, dia di rumah. Apakah dia mendapatkan pahala 27 kali lipat? Dapat, karena dia sudah terbiasa. Beda dengan orang-orang yang nggak terbiasa, tiba-tiba hujan, dapat dana kayaknya 27 kali lipat, nggak pernah datang ke masjid. Tiba-tiba karena hujan, nggak bisa ke masjid ini, mudah-mudahan dapat 27, nggak dapat dia. Maka dengan kebiasaan itu ketika dia kerjakan bukan di waktunya atau dia terhalang dari hal tersebut, pahalanya sempurna jemaah. Pahalanya sempurna dengan kebiasaan. Kemudian di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau menyebutkan di sini bahwasannya seorang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya dia senantiasa menjaga auradul al-masru'iyah, ya wirid-wirid yang memang disyariatkan, yang biasa dia kerjakan di malam hari, amalan-amalan soleh dijaga itu. Jangan sampai dia terhindar atau dia tidak melakukan hal tersebut. Bahkan beliau mengatakan waman fatahu waradahu bi'udrin fa asra'a li adaihi fi waqtil madhkur atau fi waqtil madhkuri, maka boleh dia kalau ada uzur kemudian nggak bisa mengerjakan di waktu tersebut, maka dia lakukan ketika dia ingat. Sama juga kalau orang yang kebablasan sholat subuh jemaah, kebablasan sholat subuh, mungkin karena dia kecapean, ya qadarullah, karena kita nggak ada kuasa dengan hal tersebut, ketiduran, akhirnya bangun dia jam 9 jemaah. Apakah boleh mengerjakan sholat subuh jam 9? Boleh. Beda kalau orang-orang dulu itu, ana dapati sebelum belajar agama itu, orang-orang tua kita dulu itu kalau kebablasan sudah nggak disuruh kita sholat, nggak usah sholat, udah waktunya udah lewat. Padahal Nabi SAW mengajarkan kita kalau ketiduran atau lupa, ketika antum ingat itu antum kerjakan. Kemarin ada yang belum sholat zuhur, atau tadi siang belum dia sholat zuhur, ingatnya waktu maghrib, kerjakan di waktu maghrib. Jangan tunggu pas waktu zuhur antum mengerjakan hal tersebut. Karena dalilnya Nabi SAW mengatakan man nama au nasiya an salatihi falyusalliha idza dzakaraha au fakafaratuha idza dzakaraha. Maka barang siapa yang tertidur atau dia lupa dari mengerjakan ibadah salat, maka dia kerjakan ketika dia ingat. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian beliau mengatakan di sini orang yang tertidur itu adalah uzur yang dia tidak bisa menguasai dirinya dengan hal tersebut, kemudian tidak ada dosa baginya kalau memang dia tertidur dari mengerjakan amalan tersebut, dan boleh dia nanti kerjakan ketika waktu dia bangun atau waktu dia ingat, walaupun itu bukan di waktunya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, ya Abdullah, wahai Abdullah, yakni Abdullah bin Amr bin As, la takun misla fulan, jangan engkau kayak si fulan tersebut. Kata beliau, kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu dia sering melakukan bangun setengah malam sholat tahajud, sekarang dia sudah tinggalkan hal tersebut. Ini menunjukkan itu adalah hal yang tercela. Maka kita kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan itu jangan merasa malu. Dan kita sebutkan di awal juga, antum jangan merasa malu. Misalnya lagi kumpul-kumpul sama teman antum, padahal kebiasaannya di waktu itu antum mengerjakan amal soleh, jangan ditinggalkan. Kerjakan walaupun orang itu ramai. Dan jangan antum sampai mengatakan takut ria, Ustadz. Itu ria. Itu sejatinya yang ria. Ketika antum melakukan atau hendak melakukan kebaikan, kemudian terbesit dalam hati antum, ana takut ria. Antum ria itu. Itu ria yang sejatinya jemaah.
Seolah-olah nggak riya, kita lihat. Seolah-olah nggak riya, tapi itu riya yang sejatinya, jemaah. Merasa malu antum nggak mengerjakan amalan-amalan soleh. Dan ini disebutkan ada seorang orang Arab, dia biasanya kalau sholat itu di saf pertama, jemaah, selama 40 tahun. Tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihramnya imam. Tiba-tiba suatu ketika atau suatu hari dia sholat paling belakang, terlambat. Dia sholat paling belakang terlambat. Kemudian didapati pada dirinya, malu dia jemaah. Karena kan udah terbiasa di saf pertama, tiba-tiba di saf belakang. Dia merasa malu. Dan dia mengatakan ternyata selama ini ana riya sholat di depan, katanya. Karena kenapa? Dia merasa malu melakukan amalan soleh ketika dia terlambat. Dan itu adalah riya yang sejatinya, jemaah. Bukan hanya sekedar dia berbangga-bangga dengan amalannya. Ternyata riya itu disebutkan oleh Nabi seperti semut hitam di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Kita nggak sadar. Antum tidak mau mengerjakan amal soleh gara-gara takut supaya disanjung sama orang lain. Riya. Riya. Terus gimana Ustaz? Perbaiki hati kita. Walaupun dilihat sama orang yang antum harus fokus ibadah. Jangan malu mengerjakan kebaikan tersebut gara-gara takut dilihat orang. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan kepada Abdullah, jangan seperti si fulan yang dia sudah terbiasa melakukan amal-amal soleh. Kemudian dia meninggalkan kebaikan tersebut. Karena itu memang diantara tipu daya setan yang terus membuat kita dan menyesatkan kita dari kebaikan-kebaikan. Dan di sini ada faedah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana seorang pendidik dia harus mengetahui kondisi-kondisi muridnya. Disebutkan di sini ada sebagaimana Nabi SAW mendidik Abdullah bin Amr bin As, maka beliau memberikan contoh ketika lihat Abdullah bin Amr bin As sudah mulai lemah ibadahnya, sudah mulai futur, nasihatin dia supaya dia tambah semangat. Bahwasanya ketika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, terus berusaha dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian menyemangati mereka, menyemangati muridnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili min waji'in aw ghairihi, beliau kalau luput tidak sempat mengerjakan amalan malam yang biasa beliau kerjakan dari salat tahajud, dari salat witir, min waja'in, baik karena sakit, au ghairihi atau yang selainnya, shalla minan nahari sintai asyarata rakaatan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan amalan tersebut pada siang hari dan beliau kerjakan 12 rakaat. 12 rakaat. Yang biasanya beliau kalau malam hari 11 rakaat, maka di pagi hari atau di siang hari beliau mengerjakannya 12 rakaat. Kenapa digenapkan? Karena disebutkan oleh para ulama, dia ini adalah solat dikerjakan di siang hari bukan di malam hari. Kalau dia di malam hari maka ada witirnya itu, maka kalau dia di siang hari maka dia bukanlah witir. Kemudian sebagian para ulama mengatakan salatun nahari hunaka audun anis salatil laili li jabri fadilatiha. Dia Nabi SAW mengerjakan salat siang di sini ini untuk mengganti salat malam supaya dia mendapatkan keutamaan. Kemudian beliau mengatakan laisa fil hadisi dalilun alal qada'i, maka tidak ada dalam dalil ini beliau mengqada salat witirnya beliau, li'annahu law kanat qada la tazidu an adadi al ada, maka kalau itu adalah qada jelas tidak boleh beliau itu menambah lebih daripada bilangan yang biasanya. Wa man fatahu amalun khair i'tadahu li'udrin fala isma alaihi. Kemudian barang siapa yang dia sudah terbiasa mengerjakan amalan-amalan soleh, kemudian dia luput mengerjakan hal tersebut, maka dia tidak berdosa sama sekali dari hal tersebut. Man nama an solati aw nasiyaha salaha mata dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Maka barang siapa yang tertidur dari solatnya atau dia lupa
lupa mengerjakan sholat tersebut, shallaha, maka hendaknya dia mengerjakan sholat tersebut mata dzakaraha, kapan saja dia ingat, fa inna dzalika waqtuha, maka itu adalah waktunya. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini tentang anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengingat kita dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk senantiasa menjaga amalan-amalan soleh kita supaya kita istiqomah dengan senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian terus berdoa kepada Allah, kemudian merutinkan hal tersebut, enggak perlu banyak-banyak dan enggak perlu membebani kita. Kalau kita memang bisa sedikit maka silakan, yang penting terus menerus. Kemudian ini di antara dalil-dalil Nabi SAW senantiasa menjaga amalan-amalan sunnah tersebut, amalan-amalan ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian di antara tambahan yang pernah kita sebutkan, bahwasanya di antara juga untuk menjaga amalan kita ini supaya tidak habis pahalanya dengan menjauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan amalan, di antaranya riya, kemudian di antaranya juga ujub, kemudian di antaranya juga ingin didengar, ingin disanjung oleh orang lain dan seterusnya. Maka kita berhati-hati dengan hal tersebut. Kemudian kita sebutkan pula, pernah kita sebutkan tentang ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang tanda-tanda amalan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu juga bisa kita amalkan. Yang pertama, maka jangan sering-sering mengeser atau menceritakan amalan yang kita kerjakan. Ya sudah, kalau apa yang antum kerjakan diam-diam saja, nggak perlu diketahui sama orang lain, maka itu lebih ikhlas dan itu lebih aman dan itu akan memberikan ketenangan bagi kita. Kemudian yang kedua, yaitu jangan sibukkan diri kita dengan dosa orang lain, tapi sibukkan diri kita dengan dosa kita. Walaupun antum mengerjakan banyak amalan, katakan pada diri antum itu belum cukup untuk menutup dosa-dosa yang kita kerjakan. Terlalu banyak jemaah. Dosa kita ini terlalu banyak. Kita kerjakan tiap hari. Kalau dilihat dari amalan kita jarang yang sempurna. Ada aja yang nyantol-nyantol, yang kurang-kurang dari amalan tersebut. Maka kita jaga diri kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, sehingga terus terjaga. Kemudian pembahasan di sini yaitu senantiasa istiqomah dengan terus menjaga agama Allah. Kemudian kalau memang sudah terbiasa mengerjakan suatu amalan, kemudian dia luput, maka silahkan boleh dia kerjakan di waktu yang memang dia ingat dan waktu dia bangun dari amalan tersebut atau mengingatnya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab, dan insyaAllah nanti kita akan masuk ke bab yang ke-16, fi amri bi muhafadhati ala sunnati wa adabiha, yaitu perintah menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW dan etika-etikanya atau adab-adabnya, insyaallah. Nah, mungkin ada pertanyaan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kita biasaan umpamanya ini, contohnya kita itu kalau biasa bangun malam, terus pas waktu memang bisa bangun malam, tapi saat bangun satu waktu itu terasa capek banget. Ya. Terus kita meneruskan tidur kita, tapi pada waktu subuh, tapi tetap bangun kita. Gitu. Nah, hal itu apa termasuk uzur gitu? Gitu. Itu aja Ustaz. Nah, jemaah, di sini ada pertanyaan. Kita sering bangun tengah malam. Kemudian suatu ketika saking capeknya, akhirnya enggak mengerjakan hal tersebut, tidur kita. Apakah itu uzur? Uzur jemaah? Uzur enggak jemaah? Ngantuk. Atau mungkin sholat isya lah. Antum baru pulang dari mana, safar, ngantuk banget antum. Boleh enggak sholat isya dulu jemaah di masjid? Ayo jemaah. Boleh enggak jemaah? Berarti belum murojaah yang kemarin udah lewat. Boleh. Dalilnya. Ana bukan lagi kitabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam bab yang sebelumnya. Beliau mengatakan, ini hadis yang ke-147, bisa dilihat. Beliau mengatakan, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkut hatta
hatta yadhhaba anhu an-naumu. Barang siapa di antara kalian itu ngantuk berat, sedangkan pada waktu itu mau ditegakkan sholat, kata Nabi, tidur sampai nanti capek dan lelahnya itu hilang. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Karena kalau dia sholat dalam keadaan ngantuk sekali, dikhawatirkan ya jelas ibadahnya nggak akan sempurna, bacaannya nggak akan lengkap, bahkan rukun-rukunnya mungkin ada yang dia tinggalkan, akhirnya dia mencela dirinya. Maka beliau mengatakan boleh, dan itu adalah uzur. Dan antum yang tahu sendiri kondisi diri antum jemaah. Kalau antum sengaja-sengaja, ya tanggungan antum sama Allah sudah itu. Kita nggak perlu juga mengkritik teman kita. Ada kita lihat teman kita baru pulang dari kerja, antum lihat di rumah, lagi duduk-duduk capek, kemudian dia nggak datang sholat. Jangan antum ngomongin, kenapa dia nggak sholat? Padahal tadi anda lihat tuh ngobrol, anda sempat ketemu di jalan ngobrol, nggak datang dia sholat ke masjid, nggak datang dia kajian. Kata Imam Syafi'i, cobalah antum kasihkan sahib antum itu 1000 uzur supaya nggak ada dendam sama kita loh. Kenapa antum nggak ngasihkan orang uzur, sedangkan antum kalau ada masalah misalnya antum nggak bisa hadir, ada aja uzur antum. Seperti itu sahib kita, seperti itu. Mungkin dia capek, mungkin tadi dia sudah sholat, atau mungkin dia tadi sakit perut masuk kamar mandi, kan uzur juga cuma. Orang kalau sakit perut pengen ke kamar mandi, orang sudah mulai sholat, maka dia harus dahulukan untuk pergi kamar mandi. Bahkan kemarin kita sebutkan juga di bab yang berikutnya, antum lapar sekali dan makanan sudah dihidangkan di atas meja, maka makan dulu, nanti sholatnya belakangan. Ustadz, selesai orang sholat di masjid, apakah kita dapat pahala 27 kali lipat? Iya. Tapi itu bukan dijadikan kebiasaan. Setiap mau sholat ada aja di atas meja makanan, hanya nggak datang sholat dia. Nah, bukan itu yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Hadis-hadis yang kemarin sudah berlalu, sudah kita bahas. Nah, kita katakan itu adalah uzur. Bagaimana Ustadz kalau dia tidak mengerjakan, misalnya dia tidak mengerjakan di siang hari, maka nggak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Cuman dikhawatirkan kalau dia terbiasa sudah dengan hal tersebut, kemudian dia tidak diganti sebagaimana Nabi SAW mengerjakan hal tersebut, takut nanti mulai sudah, oh ya sudah, kalau tertidur nggak usah diganti, tertidur nggak usah diganti, akhirnya lambat laun akan lupa dan dia akan meninggalkan hal tersebut. Maka ngantuk itu uzur jemaah. Ngantuk itu uzur. Karena dikhawatirkan antum nggak bisa baca apa yang dibaca, nggak dengar imam. Kadang ada sholat, Masya Allah, dia sujud jemaah, orang sudah salam jemaah. Antum lihat ada, sampai ada yang sholat mau jatuh dia jemaah, ada. Kalau jatuh ke depan mungkin masih meninggal, sampai mau ke belakang gitu jemaah. Sampai di teman yang sebelahnya itu ketawa juga dia kan. Nah, batal juga sholatnya gitu. Tapi kalau dia seperti itu akan mengganggu yang lainnya, kemudian membuat dia tidak fokus dalam mengerjakan ibadah tersebut. Dari dalil ini, dan ini hadis yang dibawakan dari Aisyah, dan hadisnya adalah muttafaqun alaih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada orang ngantuk berat, dia ngantuk banget, maka tidur dulu. Nanti kalau sudah hilang ngantuknya, baru dia kerjakan ibadah tersebut. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Fadal, mungkin ada yang lain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, perihal amal soleh ini ada di Al-Quran menyebutkan, masuklah kalian ke dalam surga dan nikmati makan dan minum itu karena amal kalian. Nah. Namun ada hadis yang menyebutkan kalian masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah itu? Nah, jemaah, ada dalil mengatakan bahwasanya kita masuk surga itu dengan amalan soleh. Dalil yang berikut mengatakan enggak, antum enggak bakalan masuk dengan amalan soleh ke dalam surga, tapi dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau antum membandingkan surga dengan amalan soleh antum, apa sih? Enggak ada. Enggak ada apa-apanya. Ya anggaplah contoh kayak kita sholat. Anda yakin pasti dalam sholat kita itu pasti, Anda bilang pasti jemaah. Karena Anda ngalamin jemaah, ada aja yang terbesit.
Antum lagi fokus dengar bacaan imam selesai, waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Ada. Tadi sepeda motor anak kuncinya ketinggalan di motor. Kepikiran ke sana. Tadi helm anak masih baru. Anak nggak taruh di jok, anak taruh, kepikiran. Tadi antum ada masalah sama istri antum, kepikiran. Tadi ada permasalahan, besok kita ada agenda misalnya mau jalan-jalan ke sini. Udah persiapkan apa? Itu kepikiran. Kemudian kalau antum menggunakan hal tersebut, apalagi kalau santri lagi ujian, wallahi jemaah. Santri kalau lagi mau ujian besok, belum persiapan dia, sholat juga teringat dia. Oh surat ini, surat ini, surat ini. Teringat semuanya. Nah, akhirnya kurang dari amalan tersebut. Kemudian kita mau ganti dengan surga, nggak akan bakalan bisa. Maka yang bisa masukkan kita adalah dengan rahmat dari Allah. Cuman dalil yang pertama nggak bisa dibuang. Karena untuk mendapatkan rahmat Allah, rahmat dari Allah itu dengan amalan soleh. Harus digabungkan dua-duanya. Antum masuk surga dengan amalan soleh? Iya, bisa jadi maksud. Karena kenapa? Dengan amalan soleh akan mendatangkan rahmat dari Allah, dan rahmat Allah kita akan masuk ke dalam surga. Karena para ulama menyebutkan kalau hanya dengan mengandalkan amal soleh, maka sungguh kita tidak akan bisa untuk menandingi surga Allah. Tapi dengan amalan soleh itu yang akan mendatangkan rahmat Allah Rabbul Alamin. Maka dalilnya nggak bertentangan. Cuman kita aja nggak bisa nyatukan dari dalil yang satu ke dalil yang berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, coba. Ada yang lain? Fadhal. Kalau nggak ada kita cukupkan. Masih tinggal 5 menit lagi cuma. Iya, 19:21 ya. Nah. Ya. Kami sering mendengar Ustadz, ini bukan berarti mengkonter balik Ustadz ya. Betul. Kadang-kadang Ustadz itu memberikan contoh suatu kejadian, mungkin teman kerabatnya atau mungkin orang lain tanpa disebutkan namanya. Hanya saja yang kita khawatirkan itu adalah ketika walaupun tidak disebut namanya, kemudian kita menceritakan hal-hal ihwal seperti yang ada kasus di video mana gitu yang menceritakan orang yang kerja di bank, direkturnya kemudian meninggal dunia. Kemudian dikubur. Nah, karena salah kuburannya gitu, akhirnya sama orang ini minta digali, dipindah. Ketika digali, kemudian ternyata kuburannya itu kebakar. Nah, cerita-cerita seperti ini kemudian dibawakan pada saat menyampaikan kajian. Walaupun memang tidak disebutkan namanya, apakah ini tidak akan berbentuk ghibah? Kalau misalnya itu terdengar oleh keluarganya mungkin seperti itu. Wah, ini kayaknya cerita saya nih. Nah, seperti itu Ustaz. Apakah kira-kira itu tidak akan melukai perasaan orang yang yang peristiwa tersebut? Atau ini bagian daripada menggibah? Demikian Ustaz. Nah, yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada pertanyaan. Antum duduk di pengajian misalnya, atau di mana lah gitu. Antum membuat contoh. Ternyata kan contoh itu memang kejadian buruk terjadi dari saudara kita. Tapi kita nggak nyebutkan namanya. Tapi itu untuk mengambil faedah. Apakah itu ghibah? Ada yang bisa bantu ana jawab coba? Nah, ada yang bisa bantu ana jawab? Apakah itu ghibah? Nah, kita diskusi cuma. Jangan ana aja yang jawab cuma nanti salah juga. Nah, mungkin kenapa kok bukan? Karena tidak menyebutkan nama orangnya. Karena tidak menyebutkan person orang. Dan ini juga sebagai pengingat gitu. Iya, pengingat itu mengambil manfaatnya. Ambil manfaatnya. Bukan menjelekan kejelekannya. Bukan menjelekan, tapi kita ngambil faedah dari hal tersebut. Jangan sampai berbuat seperti itu. Nah, ada yang lain jemaah? Atau jawaban sama semua seperti itu? Nah, Nabi SAW sering membawakan contoh. Seperti itu oleh Nabi SAW. Bahkan ulama-ulama kita juga menyebutkan beliau SAW sering membawakan contoh seperti untuk mengambil faedah. Di antaranya adalah sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal kayak yang jadi imam kemudian ada yang keluar itu Zat, yang keluar dari sholat.
Mu'adz bin Jabal jemaah. Dia jadi imam, bacanya panjang salat maghrib. Ternyata ada sahabat yang keluar. Dipanggil oleh Nabi SAW, dinasihatin di rumah, kemudian beliau naik ke mimbar. Kemudian beliau mengatakan, di antara kalian ada yang membuat orang lari dari sholatnya. Nggak boleh, haram hukumnya. Kesindir nggak Mu'adz? Kesindir jemaah. Tapi cuman Nabi tidak menyebutkan perorang-orangannya, supaya yang lain bisa ngambil faedah. Tapi seyogyanya juga kalau nyari contoh itu jangan yang terlalu inilah jemaah. Kalau memang ya khawatir bukan menyinggung yang lainnya, kemudian nanti orang-orang seperti ini juga, ya usahakan cari contoh yang lebih bagus lah. Nah, tapi kalau memang di sana ada faedah yang sangat besar, boleh. Walaupun langsung kena, kita aja sering disindir juga, di pondok pesantren kalau lagi rapat sering disindir juga, nggak disebutin namanya, tapi paham nganggu, oh kita yang kena, gitu. Tapi biasa-biasa saja, sebagai pelajaran untuk yang lainnya, supaya tidak melakukan hal tersebut tanpa menyebutkan perorangan, dan insya Allah seperti itu kayaknya lebih menenangkan deh. Dan nggak buat sakit hati. Kalau disebut namanya jelas akan mendatangkan sakit hati. Ana rasa untuk hal tersebut kalau memang demi kebaikan boleh. Bahkan sekelas dari Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dari kalangan ulama hadis pada zaman beliau itu, beliau mengatakan, ayo kita ngibah fulan bin fulan. Disebutkan namanya malahan itu. Ini orang yang mujahir. Mujahir itu orang yang jelas-jelasan melakukan perbuatan haram. Dan gak kapok-kapok dia. Karena dia pada zaman tersebut, pada zaman ulama tersebut, memalsukan hadis jemaah. Malsukan hadis dipalsukan. Akhirnya ulama tersebut mengatakan, ayo kita gibah fulan bin fulan. Kita gibah dia. Pergi ke jamaah, kemudian dia diterangkan, hadis ini diriwayatkan oleh fulan, dia itu mudallis, dia itu kadzab, dia itu majhul, enggak jelas. Disebutkan namanya. Itu kalau antum baca di ilmu hadis tuh, nama-nama orang itu disebut-sebutkan aib semuanya juga. Supaya ya agama ini menjadi benar, kemudian dia tidak berdusta dan yang lainnya. Mudah-mudahan lah, bukan ghibah aja. Nah, mudah-mudahan bukan ghibah. Sekedar kita ngambil faedah. Tapi jangan terlalu detail juga. Nah, disebutkan dia adalah manajer bank, gajinya sekian, dia di kampung ini, semua jangan. Secara umum saja dan seterusnya. Kemudian ya kita juga ketika menceritakan contoh-contoh itu ya jangan contoh-contoh yang nggak jelas, cuma tiba-tiba kuburnya terbakar, kemudian dia kena azab. Kita nggak tahu. Bisa jadi di kuburan itu ada pipa gas yang bocor, cuma bisa jadi. Jangan berdalil, oh ini dia diazab. Nggak boleh jemaah. Kita apalagi dia adalah orang muslim. Nggak boleh kita tuduh dia diazab, dia disiksa. Tuh lihat kuburannya kebakar. Oh tuh lihat wangian, ada keluar wangi-wangian dari sana. Bisa jadi mungkin ada orang yang tumpah minyak wanginya di sana pas ziarah kubur kan. Nah, kita nggak boleh memvonis ya, sekedar kita doakan kebaikan dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan jemaah. Nah, mungkin ini yang dapat ana sampaikan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, terus belajar apa yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala dan kita saling mengingatkan. Dan ingat, yang duduk di depan ini bukan lebih baik daripada yang duduk di belakang. Cuman ana nyampaikan saja. Ana juga sambil belajar jemaah. Masya Allah, dari kajian-kajian seperti ini juga itu cambuk bagi ana dan juga nasihat yang penting bagi ana pula. Nah, Allah taala alam sawab, semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Kemudian terus memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan terus mengikhlaskannya dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.